Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hari ini untuk mata pelajaran perbankan dasar kita akan masuk ke modul yang kedua, di mana untuk pekan lalu kalian telah mempelajari materi tentang uang. Itu artinya bahwa modul 1 telah kalian rampungkan, ya, untuk perbankan di Indonesia dan uang. Di mana submaterinya itu ada sejarah perbankan di dunia dan Indonesia. Kemudian yang kedua, persyaratan dan pendirian bank. Yang ketiga, lembaga keuangan. Dan yang terakhir adalah uang. Nah, untuk modul kedua ini tentang jenis dan kegiatan bank, ada 2 submateri yang kalian harus pelajari. Yang pertama, jenis dan kantor bank. Yang kedua, kegiatan bank umum dan BPR. Baik, diperhatikan di layarnya masing-masing. Untuk materi hari ini tentang jenis bank dan kantor bank, ada 2 hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, kalian harus paham tentang jenis-jenis bank. Dan yang kedua, kalian harus mengetahui tentang jenis-jenis kantor bank. Sebelum masuk ke bagian pertama tentang jenis-jenis bank, sedikit pembukaan tentang hal-hal yang mengenai tentang jenis-jenis bank. Nah, di bank tentunya kalian sudah tahu bahwa tujuan utama dari bank yakni menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, tentunya banyak sekali kegiatan yang ada di bank, tapi setiap bank itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda dan tentunya dibatasi oleh negara. Nah, jenis-jenis bank sangat banyak, ya, dari berbagai sudut pandang. Ini ada 4 yang harus kalian tahu. Yang pertama, jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang kedua, jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Dan yang terakhir, bank berdasarkan statusnya. Disimak baik-baik karena untuk bisa memahami ataukah mendapatkan ilmu dari materi ini, kalian harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, untuk jenis bank berdasarkan kepemilikannya ini ada 4, ya. Ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, ada bank milik koperasi, dan yang terakhir bank milik campuran. Nah, ini semua adalah contoh-contoh daripada bank berdasarkan kepemilikannya. Kalian bisa lihat sendiri di layar masing-masing, ya. Ini banyak sekali jenisnya. Kita akan uraikan masing-masing. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Nah, bank milik pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula, ya. Jadi artinya bank milik pemerintah ini mutlak seluruh saham dan keuntungannya itu dimiliki oleh pemerintah, ya. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak asing atau pihak swasta. Ya, artinya secara hukum adalah milik pemerintah. Nah, itu. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Nah, jadi seluruh modal yang ada di dalam bank ini adalah mutlak milik seluruh kumpulan orang yang bersatu untuk mendirikan bank. Ya, jadi besar keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing investor itu tergantung dari besarnya saham yang dia tanamkan ke dalam bank tersebut, ya. Itulah
bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia ya. Jadi bank ini berdiri ya atas izin daripada anggota-anggota pemilik koperasi ataukah seluruh anggota-anggota koperasi yang menaungi bank ini. Ya, jadi pembagian sahamnya tergantung dari besarnya simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dan tentunya pengurus dan pengawas. Nah, yang keempat, bank milik campuran. Untuk bank milik campuran ini, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, tadinya itu bank milik berdasarkan kepemilikannya hanya ada dua, yaitu milik pemerintah dan swasta nasional. Tapi swasta nasional ini terbagi lagi karena beberapa bank yang ada di negara kita tentunya dimiliki sebagian sahamnya oleh orang asing. Makanya dinamakan bank milik campuran. Nah, jadi orang asing yang ada di Indonesia ya biasanya memberikan sebagian sahamnya kepada orang Indonesia untuk dimasukkan ke dalam banknya ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari bank tersebut ya. Jadi tapi sebagian besar ya tentunya harus warga negara Indonesia memiliki bank tersebut. Ya, sebagian kecilnya lagi hanya milik swasta. Jadi tidak mutlak bahwa orang Indonesia berhak untuk menentukan siapa saja yang orang asing yang berhak untuk bergabung dalam hal menginvestasikan modalnya. Nah, itu adalah bank milik campuran. Kita masuk ke jenis bank berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ini ada dua, ya. Ada tiga, ya, di mana ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau disingkat BPR. Kita masuk ke bagian pertama yaitu bank sentral. Nah, bank sentral yang dimaksud di sini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, jadi setiap negara ya seperti kita di Indonesia ini memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini tujuannya didirikan oleh pemerintah yaitu untuk mengatur peredaran uang ataukah menciptakan uang yang telah diatur dalam undang-undang ya, dan tidak boleh ada bank-bank yang lain yang ikut campur ataupun ikut dalam ambil bagian dalam hal menciptakan uang ya. Jadi seluruh peredaran uang ataukah kegiatan-kegiatan di pemerintahan itu ya hanya berhak dimiliki oleh bank sentral, ya tidak boleh bank yang lain. Nah, itu bank sentral. Yang kedua adalah bank umum. Pengertian bank umum menurut peraturan Bank Indonesia adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum ini contohnya seperti di daerah kita Pangkep banyak sekali bank umumnya seperti Bank BRI, Bank Bukopin, Danamon, ya Bank Mandiri, BNI dan lain-lain. Nah, semua itu bank tergolong ke dalam bank umum. Ya, di mana bank umum ini dia mempunyai dua kegiatan usaha, ya baik secara konvensional maupun secara syariah. Nah, secara konvensional itu artinya sistem bunga, ya di mana setiap keuntungan itu ya diperoleh dari besaran tabungan ya yang dimiliki oleh setiap nasabah. Nah, untuk sistem syariah itu dinamakan sistem bagi hasil. Artinya setiap keuntungan yang diperoleh oleh bank itu dihitung berdasarkan keuntungan yang dimiliki oleh saham-saham yang menabung di bank tersebut. Nah, itu dinamakan sistem syariah. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang bank umum. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR.
BPRI adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, untuk jenis bank yang ketiga ini, ia memiliki kegiatan yang sangat terbatas. Artinya semua kegiatan yang dimiliki bank umum tidak boleh dikerjakan oleh bank perkreditan rakyat. Nah, biasanya itu di bank perkreditan rakyat hanya mengurusi masalah kredit saja, ya. Contohnya seperti di Pangkep dulu ada namanya Bank Citra Mas, ya. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Citra Mas itu hanya terbatas, tidak boleh melakukan lalu lintas pembayaran ke luar negeri, ya. Jadi hanya sebatas dalam hal memberikan kredit saja. Nah, itu bedanya bank perkreditan rakyat dengan bank umum. Oke, itulah ya jenis bank berdasarkan fungsinya. Selanjutnya yang ketiga, jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dibagi dua, ada bank konvensional dan ada bank syariah. Penjelasannya yaitu untuk bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, untuk bank konvensional ini tergolong ke dalam bank umum, ya di mana kegiatan usahanya itu memberikan balas jasa kepada nasabah dalam hal pembagian keuntungan berupa bunga. Nah, bunga ini bagaimana cara dihitungnya itu berdasarkan tabungan yang dimiliki oleh masing-masing nasabah, ya. Ya tentunya itu berdasar dari beberapa macam jenis simpanan yang dimiliki oleh bank konvensional, ya. Itu. Nah, untuk bank syariah, ya bank syariah ini adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, untuk bank syariah ini, ya, sistem bagi hasilnya itu tergantung dari keuntungan yang diperoleh bank, ya. Katanya bunga yang diberikan tidak ada bunga yang diberikan dari besaran simpanan, ya. Jadi tergantung dari katanya pembagian sistem bagi hasil. Nah, itulah kenapa diciptakan bank syariah. Nah, dulu itu tidak ada bank syariah, hanya bank konvensional, tapi masyarakat sekarang sudah banyak yang tidak mau menabung dengan cara konvensional karena kenapa dia tidak mau katanya makan bunga, ya, atau mengambil bunga yang diperoleh dari tabungannya masing-masing karena mungkin sudah mengikuti perkembangan zaman, ya, setiap mendengarkan ceramah atau nasihat bahwa uang bunga yang diperoleh dari bank itu masuk ke dalam ataukah tergolong riba, ya. Dan di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa uang riba itu ataukah yang tergolong riba itu tidak boleh dimakan, ya, karena kapan kalian makan ataukah kalian bagi ke keluarga itu bisa menimbulkan ya hal yang tidak bagus seperti tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang memakan uang riba, ya, yang terkandung di dalam daging dirinya masing-masing, yaitu. Makanya bank memunculkan ide ya bagaimana caranya supaya masyarakat tetap menyimpan uang di bank dengan cara mendirikan yang berlabel syariah, ya, dengan janji katanya tidak membagi hasil sesuai dengan bunga tapi secara keuntungan yang mutlak langsung dilihat oleh masyarakat itu sendiri. Nah, itu bedanya bank syariah. Nah, kita lanjut ke jenis bank yang terakhir yaitu berdasarkan status. Nah, untuk berdasarkan status ini kenapa bisa dinamakan status, ya? Karena ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dalam jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Nah, jenis-jenis bank berdasarkan statusnya dibagi dua. Ada yang namanya non-devisa dan ada devisa. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, kalau bank devisa itu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Nah, tentunya untuk bank devisa ini ya ada beberapa macam bank yang ada di Indonesia yang bisa melaksanakan kegiatan secara devisa. Ya artinya bank ini bisa menyalurkan ataukah menyalurkan ataukah mentransfer ya kegiatan-kegiatan seperti transfer dana ataukah yang lainnya ya dalam lingkup ke luar negeri. Ya artinya contohnya
valuta asing, ya, ataukah pertukaran mata uang. Nah, yang diatur di dalam bank tersebut. Nah, itu bank devisa. Kalau bank non devisa itu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Ya, jadi non devisa itu tidak berhak melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri. Jadi dia hanya terbatas di negara itu sendiri. Contohnya seperti ini ya, Bank BTPN hanya melaksanakan kegiatan di lingkup negara itu sendiri ya, seperti contohnya negara kita Indonesia. Oke. Nah, itulah 4 jenis-jenis bank berdasarkan sudut pandang ya. Kita langsung masuk ke bagian kantor bank. Nah, untuk kantor bank sendiri itu ada 4 macam ya. Ada yang namanya kantor pusat ya, kantor cabang penuh, cabang pembantu, dan yang terakhir adalah kantor kas. Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, kantor pusat ya, sesuai dengan yang terlihat di layar kalian adalah kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini. Jadi, di setiap bank memiliki satu kantor pusat dan fungsi dari kantor pusat tidak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang, melainkan hanya mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Ya. Nah, contohnya seperti ya Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri. Jadi dia di setiap daerah ya memiliki yang namanya kantor pusat. Ataukah dalam Bank Mandiri itu ya, satu provinsi hanya satu kantor pusat ya, cabangnya untuk Bank Mandiri itu kantor pusatnya ada di Makassar. Nah, di Pangkep ini ada beberapa cabangnya, jadi tugas kantor pusat itu hanya mengawasi atau mengendalikan pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang-cabangnya masing-masing di daerah ya. Jadi dia tidak berhak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang. Jadi setiap kegiatan yang ada di kantor cabang itu diawasi ataukah eh, dilaporkan kepada kantor pusat ya, bagaimana perkembangan setiap cabang-cabang yang ada di daerah. Itu namanya kantor pusat ya. Kita masuk yang ke bagian kedua, ada kantor cabang penuh. Nah, kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan bank. Dalam praktiknya, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh membawai kantor cabang pembantu. Nah, ya, jadi kantor cabang penuh itu terdapat di masing-masing daerah. Contohnya kita di daerah Pangkep itu ada kantor cabang penuhnya BNI, ya. Nah, di mana kantor cabang penuh ini melaksanakan segala kegiatan yang ada di bank tersebut seperti memberikan layanan simpanan kepada masyarakat, layanan kredit, ya, transfer bank dan sebagainya, ya. Jadi seluruh kegiatan yang ada di suatu bank itu sepenuhnya dimiliki oleh kantor cabang penuh. Selanjutnya yang ketiga, kantor cabang pembantu. Nah, untuk kantor cabang pembantu ya, kantor cabang yang posisinya berada di bawah pengawasan kantor cabang penuh atau kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Kantor cabang pembantu bisa saja naik menjadi kantor cabang penuh setelah mendapat persetujuan dari kantor pusat. Ya. Nah, jadi kantor cabang pembantu ini jadi di setiap masing-masing unit di daerah itu memiliki namanya kantor cabang pembantu ya. Gunanya biasanya kalau ada kegiatan yang masih harus diselesaikan, nah kantor cabang pembantu ini bisa melakukan rutinitas kegiatan di luar jam kerja ya. Contohnya seperti pengumpulan kredit ya dari nasabah itu bisa diselesaikan kalau memang kegiatan operasional di kantor cabang penuh belum selesai, itu bisa dialihkan ke kantor cabang ini ya. Tapi tidak semua kegiatan yang dimiliki oleh kantor cabang penuh itu dikerjakan oleh kantor cabang pembantu ya. Contohnya dalam hal pelayanan teller ya, jadi dia tidak melayani pelayanan tersebut ya. Hanya bagian-bagian kecil saja yang bisa dikerjakan oleh kantor cabang pembantu ini. Nah, contohnya seperti ini kantor cabang pembantu BCA ya. Ya, yang biasa dibuka setiap hari ya, walaupun bukan jam kerja. Nah, yang terakhir adalah kantor kas. Nah, kantor kas adalah kantor bank yang paling kecil. Artinya kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller atau kasirnya saja.
Kantor kas hanya melayani sebagian kecil dari kegiatan perbankan. Menurut posisinya, kantor kas berada di bawah kantor cabang pembantu. Saat ini kantor kas bahkan sangat mudah kita temukan karena kas bank banyak yang melakukan pelayanan dengan mobil, maka sering disebut juga sebagai kas keliling. Nah, jenis kantor yang terakhir itu adalah kantor kas. Ya, biasanya kantor kas seperti di daerah ini biasanya ada eh, ya berkeliling dengan mobil. Nah, gunanya biasa ada promo ya pelayanan dengan cara contohnya ada pembukaan rekening ya massal oleh masyarakat biasanya kantor kas ini bisa melakukan keliling ke tempat-tempat tersebut contohnya seperti biasanya ada pembukaan buku rekening tabungan untuk pelajar ya atau beasiswa untuk pelajar. Nah, biasanya kantor kas ini datang ke sekolah dengan cara ya memberikan informasi kepada peserta didik ya atau siswa dalam hal pembukaan rekening ya secara massal. Nah, ini adalah kegunaan daripada kantor kas. Ya, demikianlah materi untuk hari ini. Ya, semoga kalian bisa paham tentang jenis-jenis bank dan kantor bank. Jika ada pertanyaan ya yang ingin diajukan silakan berikan di kolom komentar di YouTube ya. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.